Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Puji Tuhan. Sekalipun di luar hujan lebat, mari kita tetap bersemangat, tetap hangat untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. 1 jam ke depan pastikan kita mengalami berkat saat kita beribadah, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang sempurna, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan hari ini. Untuk itu kami datang di tempat ini bersama-sama. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang setia, Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai hidup kami. Setiap saat, setiap waktu kami sanggup melalui karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa hidup kami, segenap hidup kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Kami mempersembahkan untuk menyembah dan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Berbicara melalui hamba-Mu, melalui firman-Mu, menjadi kekuatan yang baru bagi kami hari-hari ini Tuhan. Sebab kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Sebab dengan segenap hati kami merindukan kuasa di dalam hidup kami. Dengan segenap jiwa kami menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami. Puaskan Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan, hiburkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Engkau yang kami sembah di tempat ini, Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau yang kami sembah ya Tuhan, Kau yang kami tinggikan ya Bapa. Sebab kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tinggikan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab besar setia-Mu di dalam hidup kami. Sama-sama nyanyikan pujian ini bersama. Sungguh besar setia-Mu nyata di dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidup. Tiada kata yang cukup. Lukiskan kita
Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Bertinggilah Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh. Mari sama-sama nyanyikan pujian kita. Haleluya, melebihi segalanya, oh Tuhan kami. Sekali lagi hadirat-Mu yang memuaskan kami. Di dalam hadirat-Mu kami mengucapkan Tuhan. Kau puaskan kami di dalam hadirat-Mu saat kami menyembah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami dapat di altar-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku bawa hidup, yes Lord, ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Barui kami, barui hatiku, sesuatu
sesuatu terjadi. Mengatasi Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang di hari ini. Sujud di berdiri bersama-sama. Biar bawa hidup kami di hadirat Tuhan, bawa hidup. Mari terima anugerahnya, ya ampun hidup yang bebaskanku. Darah-Mu
yang menyucikan segala dosa kami. Terima kasih. Dan membuat kami boleh layak Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dengan rasa syukur kami Tuhan, kami bersama-sama datang beribadah, mengucapkan terima kasih, pujian, rasa syukur kami Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lewati, untuk segala sesuatu yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan untuk semua peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bapak, terima kasih untuk waktu kami boleh dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Kami siapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih dari firman yang ditaburkan dalam hati kami itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama. Saya tahu saudara, jangan biarkan cuaca mempengaruhi juga suasana hati kita. Amin. Ya. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kita akan mau melihat bagaimana dengan topik hari ini, saudara, itu sendiri tapi tidak sendirian. Ya. Nah, saudara, kita tahu dalam kehidupan ini seringkali momen-momen tertentu dari hidup kita tidak bisa mengandalkan orang lain lagi. Ya, seringkali dalam kehidupan kita dari momen apapun itu kita mesti berjuang sendiri. Ya, contoh orang yang kena COVID tidak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Dia pribadi yang mesti menguatkan dirinya, dan dia mesti berjuang sendiri. Kenapa? Karena orang lain tidak boleh tengok dia. Ya, bahkan suster pun dilarang bicara, terbatas saudara ya. Nah, orang ini masih berjuang. Ya, ada waktunya begitu. Nah, hari ini kita akan mau belajar saudaraku bagaimana dalam kesendirian kita berjuang, tapi kita boleh belajar mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Ya, satu ayat ini 1 Samuel 30 ayat 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya lelaki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, background atau latar belakang peristiwanya pada waktu itu, Daud ini kan masih dalam pengembaraan dia. Ya, dia masih pergi dari satu tempat, satu gua kepada gua yang lain. Dia bersembunyi. Karena apa? Karena pada waktu itu Saul masih mengejar-ngejar dia. Nah, sampailah kemudian dia di satu tempat. Nah, pada waktu dia pergi berperang, biasanya kalau yang tentara yang berperang dan kemudian ada yang mengawal, ya, yang wanita mempersiapkan konsumsinya. Dan kemudian dikawallah oleh hanya beberapa orang, tidak banyak orang. Nah, orang Amalek justru menyerang yang wanita ini. Nah, karena memang tidak banyak tentara pada waktu itu, para tentara sudah pergi dan sedang berperang, akhirnya ditawan para wanita dan anak-anak ini. Nah, pada waktu Daud kemudian pulang, dia sampai di perkemahannya dan dia lihat kok sudah pada tidak ada lagi. Mereka perkemahannya sudah dibakar dan itu membuat dikatakan hati orang-orang ini pedih hatinya. Kenapa? Karena istri dan anak-anak mereka serta harta mereka dibawa oleh orang Amalek.
Saudara, dari peristiwa ini kemudian kita melihat bagaimana kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, latar belakang orang-orang yang bersama-sama dengan Daud ini. 1 Samuel pasal 22 menceritakan orang-orang yang datang kepada Daud ini adalah orang-orang yang orangnya hidup dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati. Nah, mereka inilah yang bersama-sama dengan Daud. Pada waktu ada kesulitan, mereka malah menyalahkan Daud. Saudaraku, padahal waktu ini mereka pergi berperang dan kemudian mengalami kemenangan, dia diam-diam saja. Tapi pada waktu kemudian dia mengalami peristiwa ini, saudaraku, dan kemudian mereka mau membunuh Daud. Saudara, orang dalam keadaan emosi, kalau dia tidak belajar kendalikan emosinya, maka dia akan bertindak ngawur. Ya. Kalau dia bunuh Daud, apakah dia akan selesai masalahnya? Nah juga. Tapi disinilah diuji kepemimpinannya Daud. Dalam kehidupan kita, saudaraku, sehari-hari akan muncul pengujian-pengujian yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Ada keadaan-keadaan yang tiba-tiba terjadi di luar kendali kita. Ada keadaan atau kondisi-kondisi yang kita tidak prediksi sebelumnya, tiba-tiba dia muncul. Sebetulnya dia sedang menguji iman kita, dia sedang menguji kehidupan kita. Nah, seperti Daud. Tapi apa tindakan yang Daud ambil? Dan dia katakan, kemudian Daud menguatkan dirinya sendiri untuk kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak cari yang lain, tapi dia kuatkan dulu dirinya sendiri. Aku harus hadapi ini. Aku harus cari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan kemudian dia katakan dia menguatkan dirinya sendiri, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia kuatkan dirinya dulu. Nah, pada waktu dia kuatkan dirinya, itulah kemudian dia muncul ide, dia muncul banyak hal, muncul jalan keluar. Nah, saudara, di sini kita belajar melihat ya bagaimana Daud. Saya coba cerita ada satu yang fenomenal di American Got Talent episode edisi yang ke-16 ini di tahun 2021 ini. Ada seorang yang bernama Mark Zilski. Dia pada waktu dia tampil di penyisihannya American Got Talent itu dia berumur 30 tahun. Dia menyanyikan satu lagu yang dia tulis sendiri, nama judul lagunya It's Okay. Nah, kemudian juri tanya dia, apa dasarnya kamu tulis It's Okay? Dia bilang dia cerita tentang dirinya. Nah, apa yang dia alami? Di usia yang ke-30 pada waktu dia tampil itu, dia sedang mengalami terapi dari apa? Dari penyakit kanker. Bukan cuma satu sakit kanker yang dia hadapi, tapi 3 sekaligus di dalam tubuhnya. Dia mengalami kanker paru-paru, kanker tulang belakang, dan kemudian kanker hati secara serentak dalam tubuhnya. Pada waktu dia mengalami peristiwa itu, ya, suaminya tinggalkan dia. Kenapa? Nggak tahu alasannya apa, suaminya tinggalkan dia. Jadi kemudian dia ceritakan, dia bilang, dalam kehidupan ini, juri bilang gini kepada dia, tapi kamu sudah mengalami 3 sakit kanker, tapi kok wajahmu itu gembira, wajahmu itu kok tidak menunjukkan kamu itu sedang sakit. Kata-kata dia ini bagus, saudara. Menurut dokter, harapan hidupnya dia cuma 2%. Hanya 2% harapan hidupnya dia. Tapi dia bilang begini, peluang hidupku masih ada 2%. Kalau sudah 0%, aku nyerah. Tapi masih ada 2%. Dan aku berjuang untuk yang 2% ini. Bukan 98% peluang hidupnya, hanya 2%. Kenapa? Bukan 1 kanker yang 3. Suaminya udah tinggalin dia.
Dan dia kalau saya coba pelajari dari biografinya dia orang percaya saudara. Ya, bagaimana komitmennya, pernyataan-pernyataannya dia itu Alkitabiah. Ya, nah saudara apa yang dia katakan? Dia bilang begini, kita tidak bisa menunggu, ini dalam bahasa Indonesia yang saya sebutnya, kita tidak bisa menunggu sampai hidup jadi cerah atau hidup jadi baik, baru kita memutuskan bahagia. Dia bilang ya, kita tidak bisa menunggu sampai hidup jadi baik, baru kita memutuskan untuk bahagia. Jadi dia bilang gini, aku ingin bahagia dan aku tidak tunggu keadaanku baik, aku tidak tunggu aku sembuh, aku tidak tunggu hidupku pulih, kesehatanku pulih, dan aku tetap bahagia dengan apa yang 2% ini. Karena aku memang ingin bahagia, aku mau berbahagia, ya aku bahagia. Meskipun kondisiku tidak memungkinkan, meskipun keadaanku ini tidak enak, tubuhnya tidak enak, namanya orang sakit kanker saudaraku, sedang mengalami terapi, dan itu sudah menyebabkan rambutnya sudah rontok habis, dan keadaannya sudah tidak enak. Tapi dia bilang nih, aku memutuskan untuk bahagia, dan aku tidak tunggu keadaanku baik, tapi aku memutuskan, aku akan bahagia. That's okay katanya, semua okay. Tinggal aku aja memutuskan. Nah saudara, ada kalanya dalam hidup ini kita sendiri yang harus memutuskan, bukan orang lain, bukan orang lain. Kita coba lihat kehidupan Saul dan Daud, ya. 1 Samuel pasal 14 ayat 47 sampai 48 katakan begini. Ya, 1 Samuel pasal 14 ayat 47 dan 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan dibilang apa? Apa ayatnya bilang? Kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Pernah kalah enggak? Tidak. Menang, karena dibilang selalu. Padahal orang Moab, Amon, Edom, Filistin, raja negeri Zoba itu adalah kerajaan-kerajaan yang kuat, yang selama sebelum itu bahkan mereka itu mendikte, menjajah Israel. Tapi setelah Saul mendapat jabatan itu, kemudian dia mengalahkan mereka. Ini kondisinya Saul itu. Kemana saja dia pergi perang, menang. Perang lagi sana, menang. Perang lagi itu menang. Raja-raja yang lain berkumpul bersama menyerang dia, perang, menang. Nah, tetapi setelah melewati beberapa waktu kemudian, orang Filistin ini kemudian nantang lagi orang Israel untuk berperang. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku apa? Seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa yang nantang ini? Namanya Goliat. Hari itu dia merubah strategi perangnya. Dibilang gini, maju satu orang dari orang Israel, aku dari orang mewakili orang Filistin. Kalau kamu menang, kami bangsa Filistin ini akan tunduk kepada orang Israel. Tapi kalau kamu kalah, kamu yang harus tunduk kepada kami. Sudah ingat ayat yang sebelumnya kita baca tadi? Kemana saja Saul pergi perang, menang. Menang, menang, menang. Tapi giliran hari
satu orang menantang, one on one, satu lawan satu. Daud dikatakan dia cemas dan sangat, Saul dikatakan dia cemas dan sangat takut. Akhirnya dia tidak berani maju. Saudaraku, ada kalanya memang pada waktu Saul bersama-sama dengan seluruh orang Israel, dengan tentaranya, dia kuat. Tapi pada waktu one on one, dia mundur, dia takut. Saudara, pada waktu kita dengarkan firman Tuhan ini, kita kuat. Betul, saya harus lakukan ini. Iya, saya harus berbuat ini. Betul Tuhan, tolong saya akan lakukan ini. Betul Tuhan, saya akan buat ini Tuhan. Saya akan ini, saya akan lakukan ini. Saya tinggalkan dosa, saya lakukan yang benar di tempat ini. Tapi giliran one on one, kita keluar dari tempat ini, kita berhadapan pribadi dengan musuh kita, seringkali kita tinggal takut, kita cemas, kita takut, dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Pada waktu bersama-sama kita kuat, betul. Tapi one on one, satu lawan satu, pada waktu Tuhan izinkan kita berhadapan, kita takut, kita cemas. Saudaraku, dalam kehidupan ini akan ada waktunya Tuhan akan izinkan kita one on one, satu lawan satu. Kita pribadi berhadapan. Sepertinya tidak ada lagi kemungkinan. Kemudian dalam cerita ini, kemudian kan Daud muncul. Siapa dia ini yang berani menantang barisan Allah? Katakan. Kemudian dia pergi berhadapan. Saul bilang, kamu masih muda, masih remaja, rasanya kamu memang pernah jadi tentara, rasanya kamu tidak pernah ada di barisan tentara saya pergi perang. Kata Saul, iya. Tapi dia bilang gini, hamba biasa menggembalakan kambing domba ayah hamba. Pada waktu ada singa datang, menerkam domba itu, aku pegang janggutnya, aku hajar singa itu, dan kemudian domba itu diselamatkan. Kali berikutnya, ada binatang yang lebih kuat lagi, yang lebih ganas lagi, yang lebih mematikan lagi, beruang datang. Aku datang hampiri beruang itu. Aku pukul, aku bunuh. Dari mana Daud punya keberanian pada waktu dia menghadapi Goliat? Karena dia sudah terlatih one on one. Dia hadapi singa, dia hadapi beruang, dia hadapi dirinya sendiri. Bagaimana saya pernah ceritakan, bagaimana dia menghadapi dirinya sendiri, yaitu pada waktu dia dibuang oleh bapaknya, dia direndahkan oleh keluarganya, dia dianggap tidak jadi anak, dan kemudian dia menghadapi dirinya sendiri, dan dia menang, dia berhasil mengatasi gejolak emosinya, gejolak amarahnya, gejolak kecewanya, sakit hatinya, dan dia berhasil mengelola itu, dia berhasil mengatasinya itu, dan kemudian muncul singa, dia kalahkan, muncul beruang, dia kalahkan, dan pada waktu berhadapan dengan yang lebih hebat lagi Goliat, dia bilang begini, Tuhan yang sama, yang pernah menolong aku untuk mengalahkan singa, Tuhan yang sama yang pernah menolong aku mengalahkan beruang, Tuhan yang sama hari ini akan mengalahkan engkau Goliat. Dia tidak melihat kepada dirinya, tapi dia melihat ada Tuhan yang bersama-samanya. Dia sendirian, tapi dia tidak sendirian. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Sudah dikasih Tuhan. Mari kita izinkan hidup ini, dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan sedang melatih kita dalam satu kondisi yang rasanya tidak enak, kenapa Tuhan kok mesti begini Tuhan? Kenapa kok pasanganku begini Tuhan?
Kok orang tuaku begini Tuhan? Kok keadaan begini Tuhan? Sebetulnya Tuhan sedang membawa kita one on one tadi. Sedang membawa kita tuh melatih diri kita. Supaya apa? Supaya nanti kita tuh bisa kuat, saudara. Nah, saudara, mari kita mau belajar dalam kehidupan ini. Saya coba mengulang lagi, berikan contoh. Hidup kita ini kan kayak gini ya, saudara, satu kelas ya. Kalau kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, saudara, di sekeliling kita, kadang-kadang ada orang yang tidak peduli dengan hidup kita, ya, dia tidak begitu ngurusi kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka memang, mungkin saya, ya. Ada orang-orang yang suka mengganggu hidup kita. Dia suka mengganggu hidup kita. Kadang-kadang usil dia, kita sudah baik-baik, terus kita diomongin. Kita sudah tidak berbuat apa-apa yang menyakitkan hati dia, tapi kadang-kadang dia coret hidup kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang rasanya tuh kok suka usil sih sama aku. Kenapa sih kamu kok aku aja yang kamu ributkan? Kenapa sih? Kadang-kadang dalam hidup ini saudaraku banyak orang-orang. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang dia tambahin. Rasanya masalah yang satu belum selesai, dia coret lagi hidup kita. Kita kadang-kadang marah, jengkel. Kenapa sih kamu reseh banget? Kenapa sih kamu kok suka sekali ganggu aku? Kok suka sekali dia coret hidup kita? Kadang-kadang kita sudah tolong, janganlah kamu lakukan itu. Dia tambahin lagi, dia coret lagi. Dia lakukan yang ini lagi, dia buat lagi yang itu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudaraku, bahkan ada yang kadang-kadang yang lebih besar lagi dia coret kita. Dia buat, dia coret hidup kita. Sekarang kan tinggal kita pilih, saudaraku. Kita mau biarkan hidup kita ini penuh dengan coretan. Kita tinggal pilih. Atau kita mau hapus. Kalau saudara biarkan, maka dia akan terus ada di sini. Kita yang harus memutuskan. Aku mau hapus ini. Aku mau hapus supaya ini bersih. Atau aku biarkan terus orang itu mencoret hidupku. Aku biarkan terus dia ganggu aku. Aku biarkan terus dia coret. Dan kemudian hidup kita penuh dengan coretan dan kita marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan engkau izinkan suamiku begini? Kenapa sih Tuhan engkau kirimkan orang tua yang begini? Kenapa Tuhan anak yang tidak berbakti engkau buat dalam hidupku? Karena kenapa? Karena kita biarkan terus coretan-coretan ini ada. Dan kadang-kadang kita tidak mau hapus, kita biarkan dia terus. Engkau tidak bisa larang orang lain coret hidup ini. Tidak bisa. Kita tidak bisa larang orang lain memikirkan yang baik tentang kita. Belum tentu, saudaraku. Sudah tidak bisa larang, jangan pikirkan yang jahat tentang aku. Tidak mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena pikiran orang bukan kita yang atur. Dia yang atur pikirannya. Tinggal sekarang kita mau hapus atau kita biarkan ini hidup kita tercoret terus. Mari ambil keputusan. Orang lain boleh coret. Bagianku adalah hapusnya. Setelah bersih kemudian datang lagi dia coret lagi. Silakan, itu engkau yang coret. Aku akan hapus lagi. Boleh dia coret sejelek apapun dia coret, tapi keputusan kita akan hapus supaya bersih. Bagian kita adalah hapus. Amin, Bapak Ibu. Kita gak
bisa larang orang untuk coret. Dia bisa saja. Entahkah itu bos kita, bahkan mungkin pasangan hidup kita. Udah baik-baik kita, udah segala sesuatu sudah kita korbankan untuk dia tetap coret hidup kita. Engkau tinggal pilih, engkau mau biarkan coretan itu di sana atau mau hapus. Kalau kita memilih, tentu kita akan memilih hari ini, mari kita hapus. Tapi ingat saudaraku, hari ini kita sedang bersama-sama, kita kuat, bersama kita bisa, oke, amin. Tapi akan ada waktunya begitu kita pulang dari tempat ibadah. One on one. Secara pribadi kita akan berhadapan dengan musuh kita. Dan musuh kita bukan manusia, bukan orang yang mencoret hidup kita, bukan orang yang menodai hidup kita, bukan. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah si jahat. Keputusan kita mau biarkan tercoret atau kita mau menghapus. Tapi mari saya mendorong kita semua, mari kita memutuskan, aku mau hapus coretan. Wah, besok dia coret lagi. Itu dia. Yang aku bukan memperhatikan coretannya, yang aku adalah menghapusnya. Amin Bapak Ibu. Kita lakukan. Ya. Saya terinspirasi dengan Jane, saudara. Dia katakan, kita sakit. Masih ada 2% lagi peluang. Aduh saudara, terus terang kalau saya yang berada di pihak dia, belum tentu saya kuat. Betul, hanya 2%. Tapi dia bilang, it's okay. Hanya 2%, tapi 2% itu peluang. Kamu sudah 0%, ya sudah. Tapi masih ada 2% katanya. Waktu engkau ditinggal sendiri, sepertinya tidak ada yang peduli, sepertinya tidak ada yang membantu kita. Berarti itulah waktunya one on one, satu lawan satu. Bukan dengan sombong kita bilang sama si Goliat itu, Tuhan yang sama. Minggu lalu dia sudah tolong aku, tahun lalu dia sudah tolong aku, dan aku bisa hidup sampai hari ini, aku bisa kuat sampai hari ini karena hari-hari yang lalu Tuhan itu sudah tolong aku. Dan hari ini, kalaupun aku harus diperhadapkan one on one itu, satu lawan satu itu, Tuhan yang sama akan tolong aku. Aku menghadapi musuh sendirian, tapi aku tidak sendirian, karena ada pembelaku yang kuat, ada penebusku yang kuat yang bersama-sama dengan aku. Saatnya untuk berlatih, saatnya untuk berjuang sendirian. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu kita tidak perlu bersama-sama. Enggak, perlu, kita perlu tetap bersama. Tapi kalau Tuhan izinkan, pada waktu kita harus berjuang sendirian, kita tahu Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 katakan begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Berapa kali dia bangun? Berapa kali? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Berapa kali dia bangun? Ya 7. Kalau 7 itu kita ganti 25, berapa kali dia bangun? 25. Kalau kita ganti 2000, berapa kali dia akan bangun? 2000 kali. Tidak masalah seberapa kali kita gagal. One on one tadi. Kita bangkit apa tidak? Atau kita menyerah? Tetapi orang fasik
akan roboh dalam bencana. Satu kali dia jatuh dan kemudian dia tidak bangun lagi, maka dia akan roboh. Artinya begini saudara, kita orang benar atau orang fasik? Yang membuktikan kita orang benar yang fasik, yang akan memberitahu kepada kita engkau orang benar atau orang fasik, pada waktu kau jatuh kau bangkit tidak? Pada waktu kita jatuh kita bangkit apa tidak? Atau kita tenggelam? Atau kita roboh dalam kejatuhan kita? Kalau kita orang benar, kita akan bangkit. 2000 kali kita jatuh, maka 2000 kali kita akan bangkit. Tidak masalah berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit, itu yang menentukan kita orang benar atau orang fasik. Kita semua adalah orang benar. Berapa kali pun kita coba gagal, kita akan bangkit kembali. Amin. Amin. Kita orang benar. Saudara, ada satu ekor burung gagak, dia hinggap di seekor raja wali, dan kemudian dia mematuk. Ya, jadi burung raja wali itu kemudian burung gagak itu hinggap di atas raja wali, dan dia mematuk raja wali. Burung raja wali ini dia tidak berusaha untuk melawan kepada burung gagak. Nah, apa yang burung raja wali lakukan? Dia terus terbang. Sementara sakit dia dipatuk oleh burung gagak itu sakit, tapi dia terus naik. Dia terus terbang tinggi. Terus dia terbang. Makin tinggi terbangnya raja wali, burung gagak makin tidak berani lagi mematuk. Kenapa? Karena dia takut. Dia sudah berada di ketinggian yang belum pernah dia terbang. Tapi raja wali terus terbang, naik, dan di ketinggian tertentu kemudian burung gagak jatuh. Saudara, dalam hidup ini saya mengulang lagi. Kalau saudara sibuk terus memperhatikan coretan-coretan ini, dia coret terus. Kalau saudara sibuk terus, saudara lihat coretan itu tambah lama, tambah karuan, tambah banyak. Coret terus, orang lain coret lagi, belum selesai yang itu coret lagi hidup kita, yang ini belum selesai itu coret lagi hidup kita. Kalau saudara sibuk terus memperhatikan coretan-coretan ini, kamu tidak pernah terbang tinggi. Bagaimana caranya? Abaikan aja coretan ini. Yang penting apa saudaraku? Yang penting apa? Hapus. Jangan sibuk kita. Kenapa ya dia lakukan itu? Kenapa ya dia berbuat begitu? Kenapa ya? Udahlah berhenti saudaraku. Itu pikiran dia, itu tingkah lakunya dia, itu hidupnya dia. Udah sampaikan. Jangan perhatikan coretannya. Yang kau perhatikan ini, hidupmu ini bersinar. Aku hapusnya, dan hapus aja. Enaknya, kok bisa gak segampang itu menghapus? Iya, ternyata menghapus itu lebih mudah daripada membiarkan coretan itu terus dan memperhatikan coretan. Saudara boleh buktikan, menghapus itu ternyata lebih mudah daripada membiarkan coretan itu dalam hidup kita dan kemudian kita perhatikan terus coretannya. Saya buktikan, menghapus itu ternyata lebih mudah. Burung raja wali dia akan mati, berdarah-darah dia dipatut sama burung gagak. Dia bilang, yang dia lakukan apa? Terbang aja lebih tinggi. Begitu sudah di ketinggian tertentu, dengan sendirinya gagaknya jatuh. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau belajar sesuatu hari ini. Ya. Daripada kita terus sibuk memperhatikan coretan, dan ini tidak akan pernah habis. Bahkan bisa jadi dia akan tambah coretan. Kita terus perhatikan
dia tambah lagi coretannya. Ada orang-orang yang memang jahat sejahat-jahatnya. Sudah kita tolong jangan coret lagi, dia tambah coret lagi. Memangnya lu mau apa? Kita kan ketemu dengan orang-orang yang begitu, bisa, sangat dimungkinkan. Sekarang mari, tinggal kita mau pilih, ngabus atau kita mau membiarkan coretan itu ada. Tapi pemahaman yang lain begini Bapak Ibu. Kalau boleh, kalau ini adalah hidup daripada pasanganmu, kalau yang gelas ini adalah hidup daripada temanmu, kalau boleh, jangan engkau yang coret hidupnya. Kalau boleh, jangan engkau yang coret hidup orang lain melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan. Kalau yang lain yang coret urusan dia. Tapi kalau boleh, sekali lagi, kalau boleh, bukan aku yang mencoret hidupnya. Ini kan kalau boleh. Mari Bapak Ibu, kita tahu kalau orang lain bisa menghadapinya dan kemudian dia berhasil, kita pun bisa. 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali dia akan. Hari-hari yang lalu mungkin kita gagal, tapi ini saatnya kita tuh bangkit. Ini saatnya bangun kembali, bangkit kembali. Kita mau hapus coretan itu. Kita mau hapus coretan. Kalau coretan itu sudah menebal, sudah terlalu dalam, mungkin Tuhan. Bukankah Tuhan juga pernah menghapus coretan-coretan yang membawa kita dalam kematian yang kekal, dan Dia hapus coretan ini. Tuhan sanggup lakukan, dan hari ini Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita. Kita berkata, Tuhan, terlalu sakit ini Tuhan, Dia buat aku. Terlalu dalam lukanya ini Tuhan, terlalu coretannya ini Tuhan. It's okay. Tuhan sanggup untuk menghapusnya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan untuk hari ini. Saudara, mungkin hidup kita sudah banyak coretannya, karena kita terlalu sibuk memperhatikan coretan-coretan yang orang lain buat. Kadang-kadang itu seringkali membuat kita lupa untuk menghapus, dan akhirnya coretan itu tambah lagi, dan makin menebal. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita sedang berhadapan one on one dengan musuh kita. Dia sedang menantang kita hari ini. Kalau Daud, dia belajar untuk melatih dirinya one on one. Waktu dia menghadapi musuh yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih hebat, karena dia mau melatih dirinya one on one, sendirian. Tapi kesadarannya penuh bahwa dia tidak pernah sendirian, karena
karena ada Tuhan yang sama-sama dengan dia. Hari ini Bapak Ibu, engkau tidak usah tunggu keadaanmu baik baru engkau berbahagia. Jangan tunggu itu. Engkau bisa bahagia karena memang Tuhan ada dalam hidupmu. Keadaan boleh tidak baik, sekitarmu boleh tidak baik, tapi kita akan tetap bahagia karena Tuhan ada sama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, tadi waktu pagi-pagi cerah, matahari keluar, tapi kemudian setengah 10 tiba-tiba hujan deras. Padahal saya tidak berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tidak semua umat-Mu punya mobil, mereka mungkin naik sepeda motor, mungkin mereka akan kesulitan untuk datang beribadah. Tapi kemudian satu suara berkata, nanti waktu selesai ibadah, mungkin akan berhenti hujan. Kenapa tidak sebelum ibadah Tuhan? Kok selesai ibadah? Saya waktu itu belum ngerti sudah. Tapi selesai saya khotbah, kemudian waktu nyanyi, saya dapat pemahaman, pengertian. Kadang-kadang begitu sih. Kita berdoa minta cuaca cerah, tiba-tiba hujan turun. Dan kemudian saudara tetap datang. Kenapa? Karena saudara tidak mau dipengaruhi oleh cuaca. Dan itu baik. Mungkin saudara berkata, biarlah saya bapak punya mobil bisa enggak. Saya pernah lakukan pada waktu saya belum punya mobil. Berhujan-hujan, saya tetap datang. Kenapa? Karena waktunya beribadah. Saya tetap datang. Bahkan pernah satu kali, saya bungkus sepatu saya dengan asoy supaya tidak basah. Saya naik sepeda motor. Sampai di depan gereja, saya pakai sepatu supaya saya tidak sepatu kaos kaki dalam keadaan basah. Saya pernah lakukan pada waktu belum punya mobil. Akan ada waktunya udaranya yang cerah. Tidak selamanya hujan turun. Tapi kalau hujan turun dalam hidup kita, putuskanlah sesuatu, aku akan lakukan ini. Kenapa? Karena aku tahu harusnya memang aku lakukan ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan aku jadi penyerang. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktuku pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktuku pasti yang Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktuku pasti yang kami bersyukur sekalipun kami melewati cobaan itu, kami percaya ada tangan Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami menjalani kehidupan kami dengan berbagai proses suka dan duka, tapi kami mau belajar melihat kepada Tuhan yang menjadi panutan hidup kami, yang menjadi penopang hidup kami, yang menguatkan saat kami lemah, saat kami susah, yang menghiburkan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu hari ini, pakai lebih luar biasa lagi. Kami terpuji nama-Mu, kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship. Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu religion relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya. Lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah, saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya, dia punya authority, dia punya akses, dan dia punya nama bapaknya. Tapi dia menuduh bapaknya, belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu, banyak doa, banyak berkat, tidak ada doa, tidak ada berkat.
No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat lihat secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang Bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia kita lihat di sini. Tidak ada terima kasihnya. Tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif klub satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Nanti saat Bapak Ibu keluar dari tempat ini ya, para pekerja akan membagikan amplop persembahan untuk membantu acara Natal kita di bulan depan. Mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini sama-sama. Kita menjadi berkat saat situasi Natal ini tiba. Mungkin kita akan berbagi nanti. Puji Tuhan, nanti para pekerja akan membagi amplopnya. Boleh dikasih sekarang, boleh di waktu minggu depan waktu kita datang kepada beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Mari sebelum kita makin berdiri bersama-sama, kita akan menutup pada kita siang hari ini. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji bersyukur. Pada sekali lagi bersama-sama, aku percaya. Aku percaya
segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat minggu ini Tuhan, sepanjang minggu ini boleh kami lewati, boleh kami lalui. Itu semua berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yohanes Beni pada saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah lewat firman-Mu hidup kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa bangkit Tuhan Yesus dari keterpurukan kami. Kami tidak melihat seberapa kali kami jatuh, tetapi berikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan, agar kami senantiasa bisa bangkit kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati gembala kami Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta Ibu Esther Tuhan Yesus. Kekuatan dan kesehatan Tuhan berkati senantiasa Tuhan Yesus. Apa yang mereka inginkan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa ada bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota yang kami cintai, kota Padang. Jika kami boleh ada di kota ini Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan, tetapi kan ada rencana Tuhan yang indah yang telah Tuhan persiapkan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, berkati kota ini Tuhan, damai sejahtera Allah ada di kota ini. Berkati Tuhan para pemimpin petinggi yang memimpin kota ini Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan roh yang akan takut akan Kau Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjalani roda pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat yang boleh hadir di tempat ini saat ini, maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Pada saat ini kami berdoa bersama, kuasa kesembuhan turun atas kehidupan setiap mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelemahan, dan membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kasih yang boleh kami alami mereka juga bisa menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa di surga. Berkati juga Tuhan di mana kami boleh beribadah setiap minggunya di tempat ini. Tuhan, berkati hotel ini Tuhan Yesus. Berikan damai sukacita senantiasa ada di hotel ini Bapa Yesus. Berkati mereka yang bekerja di tempat ini Bapa Yesus. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar lagi juga akan memberikan kami persembahan. Tuhan, berkati setiap persembahan kami, yaitu persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur atau perpuluhan. Berkati dengan berlipat ganda Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan seluruhnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika kami mau melewati hari-hari ke depan Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat itu akan terjadi milik kami. Karena kami melewati hidup kami melewati hari-hari kami ke depan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan, jika sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan bersekutu dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan akan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin.